Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 ingin mendiskusikan suatu masalah. Yang sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Yang pertama, saya Emily Kroto Aini, NIP 101211743. Sebelah saya ada Devira Fianti Putri, NPM 101211761. sebelah lagi Saya Nabila Rahmayunita dengan NPM 101211745. Saya Siti Maria dengan NPM 101. Pada ini kita akan menjelaskan tentang soal studi kasus kita pada PT FGR Berkah Mulia, di mana saja pada studi kasus di mana ada di PT FGR Berkah Mulia sebuah industri yang bergerak di bidang produksi packaging. Dari masalah ini, produksi ini memiliki kekurangan order dari beberapa customer. Di antaranya kehilangan kepercayaan dari beberapa customernya. Ada beberapa juga masalah yang akan kita pecahkan masalahnya. Di antaranya yaitu sering terjadinya kesalahan produksi dan baru diketahui barang yang akan dikirim. Ada juga stok bahan baku yang terlambat dan atasan yang kurang kooperatif. Langsung aja pada kasus yang pertama, yaitu sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Akan dijelaskan dari beberapa pendapat. Yang pertama Dari saya Nabila Rahmayunita. Sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui barang akan dikirim. Apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu kurangnya komunikasi antara satu sama lain, antara seorang yang memanage dan juga seorang produksi. Kurangnya komunikasi sehingga dia terjadi kesalahan dalam produksi barang, sehingga menyebabkan ini tuh keborosan barang. Lalu dan kurangnya informasi satu sama lain ini tuh bisa menyebabkan kesalahan produksi seperti di awal, yaitu kurangnya komunikasi ataupun informasi sehingga terjadi kesalahan produksi. Bahwasannya kita tahu kalau terjadi kesalahan produksi itu adalah kesalahan yang fatal, juga besar. Kenapa sih bisa terjadi? Mungkin bukan hanya kurang dari komunikasi atau informasi, atau mungkin ada hal lainnya yang mungkin bisa dijelaskan oleh yang lain. Lalu kenapa baru diketahui barang akan dikirim, lalu kenapa baru tahu kesalahan itu saat akan dikirim, padahal kan sebelumnya itu setelah produksi kan kita akan menjalani proses QC, yaitu quality control. Dengan quality control semuanya juga akan terlihat di mana kurangnya, di mana lebihnya, dan juga di mana kekurangannya. Ini juga mungkin ada kesalahan dari sebelumnya. Kalau quality control itu tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena mereka itu memeriksa di akhir. Berarti kesalahan produksi dalam suatu perusahaan itu terjadi kesalahannya dari awal, yang bisa menyebabkan kesalahan fatal seperti kesalahan produksi dan baru diketahui barang saat akan dikirim, saat mulai pemeriksaan untuk diekspor atau diimpor. Selanjutnya mungkin ada pendapat lain dari dan mungkin selanjutnya ada yang mau menambahkan tentang masalah tersebut, yaitu Enhilmi Kuroto Aini. Baik, saya akan menambahkan dari yang tadi Abil sampaikan. Itu benar, adanya minimnya quality control dan kekurangan komunikasi dan informasi pada satu sama lain antar karyawan. Informasi dari suatu atasan, yang minimnya informasi dari suatu atasan disampaikan kepada orang bawahan atau pada bagian produksi yang minim, atau miscommunication itu terjadi karena adanya penghambatan informasi tersebut.
adanya kekurangan informasi dari orang satu kepada orang lain. Dan ada juga dan terjadinya kesalahan percetakan dari bahan produksi yang salah. Dari percetakan bahan yang akan diproduksi itu salah menurut apa sih itunya, data, menurut data yang akan diproduksinya tersebut. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya akan menambahkan penyebab dari sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui barang akan dikirim bisa disebabkan karena penerimaan jumlah pesanan yang berlebihan atau tidak seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang menyebabkan salah satu dari tenaga kerja tersebut tidak teliti atau kurangnya ketelitian sehingga menyebabkan banyak kesalahan produksi. Udah sih. Adapun kesimpulan dari masalah tersebut adalah kurangnya ketelitian dan pendataan saat berproduksi dan miskomunikasi antara satu sama lain. Mungkin ada solusi dari kami, akan dijelaskan oleh Siti Maria. Solusi dari permasalahan tersebut yang pertama, membatasi jumlah penerimaan orderan yang bertujuan agar tidak terlalu terburu-buru dalam pengerjaan dan bisa membuat kita lebih teliti. Yang kedua, memeriksa ulang pesanan sebelum dikirim. Yang ketiga, melakukan pengawasan. Yang terakhir, informasi dan komunikasi yang aktif. Ada masalah tentang stok bahan baku terlambat. Jadi, tidak adanya cek and recheck. Jadi, penyebab tersebut seharusnya rutin untuk mengecek bahan baku tersedia atau tidak tersedia. Dan harus saling konfirmasi dengan pemasok. Jadi, tidak akan menjadi permasalahan tersebut. Tidak akan terjadi. Yang ini cuma berapa sih? Berapa soal? Apanya? 3? Dan mungkin ada yang mau menambahkan dari masalah tersebut? Ya, mungkin salah satu masalah dari stok bahan baku terlambat itu dari pengirimannya. Terkendala dari pengiriman di mana ada masalah di pengirimannya tersebut, ada ataupun dari yang tadi Devira bilang, minimnya inventory di gudang atau barang yang tersedia di gudang tidak terinventory dengan baik. Begitu. Mungkin saya ingin menambahkan penyebabnya yaitu data yang tidak akurat, lalu tidak menambah stok barang saat barang sudah mulai menipis atau berkurang, lalu manajemen orang, proses dan teknologinya yang masih kurang sehingga menyebabkan stok bahan baku itu bisa terlambat, lalu komunikasi atau hubungan yang buruk. Lagi-lagi masalah yang sama itu disebabkan oleh komunikasi. Jadi, kesimpulan dari masalah ini akan dijelaskan oleh Siti. Kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah data stok yang tidak akurat, stok bahan baku yang tidak akurat, dan juga terkendala pengiriman bahan baku. Dan juga kurangnya manajemen, proses, dan teknologi yang jauh dari teknologi yang ada saat ini. Tersebut yaitu
memeriksa bahan baku setiap saat untuk mengontrol persediaan bahan baku. Nah, akan dilanjutkan solusi oleh Hilmi. Selanjutnya juga ada solusi, itu memiliki stok cadangan, di mana barang tersebut sebelum habis kita harus Selanjutnya, solusi dari stok bahan baku terlambat yaitu memiliki adanya stok cadangan untuk bahan baku tersebut dan mengkoordinasikan bahwa bahan baku tersebut akan habis. Jadi kita harus mengkonfirmasikan kepada supplier yang sudah terpercaya bahwa barang yang kita memiliki kapasitas yang sedikit lagi untuk data barang bahan baku yang sudah habis tersebut. Lalu selanjutnya pada kasus yang ketiga, yakni atasan langsung yang kurang kooperatif. Dari masalah tersebut masuk ke permasalahan yang ketiga, yaitu atasan yang kurang kooperatif. Membahas dari kooperatif itu sendiri, yaitu kurangnya kerjasama antara atasan dan bawahan sehingga menyebabkan hubungan komunikasi yang kurang baik antara atasan dan bawahan. Lalu tipe kerja yang tidak cocok antara atasan dan bawahan sehingga menyebabkan berbagai masalah kesesuaian standar hasil pekerjaan. Lalu bawahan mungkin sering lalai menjalankan tugas-tugas dan bisa terjadi karena kesibukan yang dihadapi oleh seorang atasan. Mungkin ada pendapat dari yang lain? Adapun masalah dari kurangnya kooperatif dari atasan tersebut, itu memberikan beban kerjaan dari atasan kepada bawahannya. Jadi memberikan tanggung jawab atasan kepada bawahannya tersebut. Lalu tidak melibatkan pada pertemuan atau rapat-rapat perusahaan. Jadi manajer tersebut tidak mengajak karyawan yang lain untuk mendiskusikan atau mencari solusi dari karyawan-karyawan yang lain. Untuk selanjutnya langsung aja pada solusinya. Adapun solusi untuk atasan langsung yang kurang kooperatif, diantaranya tuh perusahaan berjalan dengan profesional dengan sesuai pekerjaannya, lalu menyesuaikan cara kerja, menstrukturkan ulang kembali bagaimana cara manajer tersebut ikut serta dalam kerjasama tersebut, dan memperbaiki komunikasi. Itu yang sangat penting di dalam suatu perusahaan. Kita harus meningkatkan suatu informasi, karena dari informasi itu dapat membuat karyawan lebih solidaritas, lebih aktual, lebih bareng-bareng, lebih intens satu sama lain. Lalu meningkatkannya kualitas yang lebih baik. Jika kualitas karyawan lebih baik dibanding manajer tersebut, kalau manajer yang bisa memahami, manajer tersebut bisa berpikir secara cerdas, kenapa karyawannya bisa bekerja lebih baik sedangkan saya tidak. Dengan cara tersebut manajer secara tidak langsung tertampar oleh kerjaan kita yang lebih baik gitu. Adapun dari solusi dari yang lain, mungkin solusinya cukup segitu saja. Mungkin diskusi kami cukup sampai di sini. Terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan kata dan kekurangan kata. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.